Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluknya dengan maha adil. Setiap makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan jin dan setan, meski memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, namun mereka tetap saja memiliki kelemahan. Maka sejatinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah hanya takut kepada Zat yang Maha Kuasa, tidak ada kepada yang lain. Seringkali manusia mempunyai perasaan ketakutan yang amat dalam menghadapi jin dan setan. Namun inilah 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jin dan setan memang diciptakan untuk mengganggu dan mengetes sampai sejauh mana keimanan diri manusia kepada Allah. Namun bagi manusia yang lemah, jin dan setan seringkali membuat manusia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 kelemahan jin dan setan yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Beliau memanggil tentara dari berbagai kalangan makhluk, mulai dari manusia, jin hingga hewan. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 17, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Kemudian Nabi Sulaiman juga berhasil menundukkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Dikutip dari buku Berburu Warisan Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman karya Muhammad Gufron Hidayat, mereka bahkan bekerja membantu Nabi Sulaiman dalam membangun gedung. Selain itu, mereka berhasil membuat bejana besar untuk makanan pada tentara dan pekerja, hingga membuat tempat minum yang besarnya seperti kolam. Mukjizat Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam surat Saba ayat 13. Mereka bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian yang kedua, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kelemahan setan lainnya adalah ia tidak dapat menyerupai Rasulullah di dalam mimpi. Di dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar aku, karena setan tidak mungkin menyerupaiku." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku, karena setan tidak mungkin yang menyerupai diriku." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh. Hal ini yang ditakuti jin dan setan adalah orang-orang yang soleh. Setan pernah mengatakan ketika berdialog dengan Allah dalam surat Ar-Hijr ayat 39-40, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab itu Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Kau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Kemudian yang keempat, takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Setan takut kepada sebagai hamba Allah karena keimanan yang dimilikinya. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya,
dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan teguh, maka setan pun akan takut dan lari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan juga akan takut oleh orang-orang yang beriman, yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin dari jin dan seorang qarin dari malaikat." Hadis riwayat Muslim. Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, jin dan setan tidak dapat melewati batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila mereka beralih melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencari informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Kemudian yang keenam, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala." Tutup juga tempat menyimpan air minum yang terbuat dari kulit binatang dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi 6 kelemahan jin dan setan. Semoga ini menjadi pembelajaran dan renungan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.